Oke, sebelum kita mulai, cek sound dulu. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Teman-teman, sudah beberapa yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Antonio, Pak Fadil, Bapak Fadil, Pak Johari, Pak Rudi, Ibu Suryani, Ibu Samsuryani, dan Pak Yuda Eka. Selamat malam, semoga semua sehat selalu ya. Oke, sehat malam ini ya. Mudah-mudahan malam ini tradingnya profit semua ya. Insya Allah. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Jadi sambil menunggu yang lain, ingin saya jelaskan bahwa pada malam ini adalah khusus untuk live trading dalam rangka non-farm payroll ya. Jadi Anda bisa nanti OP menjelang non-farm payroll atau Anda sudah punya OP ya. Dan ini saya membahas memang tidak semua pair karena waktu yang terbatas, jadi saya hanya memilih beberapa pair yang major aja gitu ya, yang utama. Oke, baiklah, sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam waktu Jakarta. Bersama saya Bambang Sugiarto dari PT Finex Berjangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam free webinar bersama Finex. Ya. Mudah-mudahan acara-acara Finex ini berkualitas dan membawa manfaat buat kita semua. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu. Jadi pada malam ini adalah malam yang spesial, ditunggu oleh banyak trader di seluruh dunia. Ada apa? Tentu saja ada sebuah news yang ya besar ya dampaknya, yaitu non-farm payroll. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui non-farm payroll itu apa ya. Jadi perubahan dari jumlah tenaga kerja ya di seluruh sektor, terutama sektor industri dan sektor komersil ya, terkecuali tenaga kerja pemerintah, artinya di sini seperti PNS-nya gitu ya di Amerika sana ya, karena berita ini yang mengeluarkan adalah Biro Pusat Statistiknya Amerika ya, jadi mereka menghitung semuanya kecuali PNS-nya Amerika, gitulah kira-kira ya. Kecuali tenaga kerja untuk organisasi nirlaba seperti LSM, begitu, dan juga pekerja rumah tangga itu juga tidak dihitung, dan yang terakhir juga yang tidak dihitung adalah tenaga kerja di sektor pertanian, ya. Dan ini betul-betul sangat bagus, seperti Anda bisa lihat di Factory ya, bahwa diperkirakan NFP, data NFP itu akan bagus, akan hijau. Jadi kalau Anda lihat NFP, ya kalau warnanya hijau, itu artinya bagus terhadap mata uang ya yang menjadi base currency-nya, yaitu USD-nya gitu ya. Tapi kalau dia berwarna merah, itu buruk terhadap USD. Oke, nah diperkirakan di forecast itu bahkan dari previous data bulan lalu non-farm payroll itu diperkirakan naik sampai hampir 3 kali lipat gitu ya. Tapi kita lihat nanti aktualnya bagaimana, apakah sesuai dengan forecast-nya atau bahkan aktualnya lebih besar daripada forecast-nya dari perkiraan. Kalau ini terjadi, data aktual yang keluar nanti NFP-nya itu adalah positif, hijau, dan melebihi dari yang diperkirakan atau forecast-nya, tentu ini dampaknya luar biasa dan USD akan menguat, gitu ya. USD akan menguat. Nah, kalau USD menguat, tentu mata uang yang direct currency seperti JPP USD,
Euro USD, AUD USD ini akan jatuh. Jadi ada peluang sell di sini. Dan mata uang yang indirect currency seperti USD Yen, ya, USD CHF itu akan naik, termasuk USD CHF, dolar Kanada. Emas bagaimana? Emas juga saya perkirakan akan melemah, ya, berdasarkan analisa teknikal tentu saja. Baik. Nah, bagi trader-trader yang mereka punya tipikal seorang scalper, biasanya mereka menghindari trading di situasi atau di saat-saat menjelang keluarnya non-farm payroll. Ya, jadi mereka yang scalper ini dihindari, biasanya begitu. Dan bagi trader-trader yang intraday atau day trader, mereka akan menutup posisi mereka 2 jam atau sampai 1 jam sebelum non-farm payroll itu keluar. Jadi mereka sudah exit dulu sebelum NFP itu keluar. Rata-rata 2 jam atau 1 jam sebelum NFP rilis. Ya. Nah, orang-orang yang trading di NFP adalah orang-orang yang mengambil kesempatan atau orang-orang yang trading berdasarkan news. Oke, no problem. Saya sih, kalau bagi saya, apapun ya, kalau scalper memang agak susah ya. Untuk intraday itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi nggak perlu keluar 1 atau 2 jam sebelumnya. Ya, yang penting asal Anda sudah menentukan harga naik atau turun. Kalau Anda sudah menentukan atau memperkirakan atau menganalisa bahwa USD Yen masih akan menguat, berarti Anda buy. Dan jangan lupa ada stop loss. Jadi Anda nggak usah khawatir seandainya analisa Anda salah, ya, maka sudah dibatasi risiko Anda dengan adanya stop loss. Jadi saran saya, jika Anda trading di kondisi non-farm payroll ini, maka Anda wajib menggunakan stop loss. Oke ya, kira-kira begitu. Oke, kalau begitu saya akan tampilkan analisa saya, di mana analisa ini saya lakukan 2 jam sebelum rilis non-farm payroll, tepatnya pukul 5:30 sore, di menjelang maghrib tadi. Saya mulai analisa beberapa pair, yaitu emas, ya, lalu GBP USD, lalu Euro USD, lalu AUD USD, lalu USD CHF, dan USD Kanada. Ada 6 yang saya analisa, ya, di mana mayoritas sudah kelihatan arahnya kemana. Ada 1 yang masih wait and see, tetapi sudah mulai terlihat kecenderungannya. Dan yang ketujuh nanti ada USD Yen. Ini sebagai apa ya? Sebagai pertanyaan saya kepada Anda, menurut Anda USD Yen itu menguat atau melemah berdasarkan analisa teknikal. Kalau fundamental, ya kalau mau lihat rilis NFP ya kita menunggu, ya, dan menunggu pun kalau mau masuk posisi setelah NFP keluar biasanya 15 menit atau 20 menit setelah rilis keluar, supaya harga itu kalau misalnya naik turun biasanya di sekitar 15 menit setelah rilis atau 20 menit setelah rilis harga sudah mulai kelihatan mau kemana. Tapi kalau saya sih sarankan ya nggak masalah, sekarang aja langsung masuk nggak masalah, terus pasang stop loss. Oke, inilah hasil dari analisa saya. Jadi ini lebih bersifat sinyal ya. Sekali lagi bahwa sinyal ini disclaimer on, artinya jangan Anda telah mentah-mentah gitu ya. Kalau Anda memang mau masuk bersama saya, oke nggak apa-apa, kan ada stop loss-nya ya. Tetap money management juga harus dihitung ya. Jadi jangan sembarangan. Jadi kalau Anda misalnya trading dengan modal 1.000 US dollar, maka lotnya adalah maksimal 0,1. Kalau tradingnya adalah 100 dolar, berarti lotnya 0,01. Tapi di Indonesia memang lot minimal masih 0,1 dan Finex di 0,1. Gitu ya. Baik. Saya akan tunjukkan hasil daripada analisa saya. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Mungkin teman-teman bisa chat 1 orang. Ya, saya dari depan saja.
Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya? Bisa. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan analisanya benar ya. Jadi kita bisa profit bersama. Ini adalah hasil analisa saya tentang emas ya. Silakan Anda boleh foto dulu. Ya, nanti kita lihat grafiknya. Anda boleh foto dulu. Anda foto analisa seperti ini bahwa saat ini gold itu berada di area seller. Jadi sudah masuk di area seller. Sehingga kalau Anda misalnya ambil buy dan ambil sell, ini probabilitasnya kok saya cenderung untuk melakukan sell. Ya, boleh kalau saya lihat saya lihat grafik di handphone. XRU USD ya. Ya. Boleh Anda lakukan sell saat ini, sekarang boleh, tanpa harus menunggu NFP keluar, toh sebentar lagi keluar. Ya, dan stop loss-nya di 1913.14. Dan take profit-nya saya ada buat beberapa, mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh. Jadi itu. Tapi analisa saya mudah-mudahan sampai ke TP ketiga ya untuk turunnya harga emas. Jadi bagi Anda yang sekarang masih ada posisi buy, ya silakan Anda bijaki ya. Bahwa saya bukan menakut-nakuti bahwa harga akan turun sampai segitu, tetapi ini sebagai second opinion. Jadi anggap saja namanya analisa, tentu saja sudah bisa dipastikan tidak mungkin akan tepat 100%. Ya, kita menganalisa pasti ada pertimbangan baik dari sisi teknikal maupun fundamental. Tapi rekomendasi ini murni memang dari teknikal. Ya, mungkin kalau belajar kita cara menganalisa dengan berbagai macam indikator, ya ikuti webinar saya yang biasa diadakan di hari Rabu bersama saya, Bambang Sugiarto, dan rekan saya, Mas Andrew. Ya, oke, ini Mas. Ya, saya lanjut dulu. Anda sudah foto? Kalau sudah, akan saya lanjut. Ya, berikutnya adalah JPP USD, juga saat ini berada di area seller. Ya, jadi rekomendasinya adalah sell. Ya, GU. Ya, kami di sell dengan stop loss di 1.42213. Jadi kalau sudah sell, ada SL, pasang take profit, lalu set and forget, pasang dan lupakan. Ya, TP terdekat di 1.40183, ya. TP berikutnya di 1.40164 dan TP yang terjauh adalah 1.39826. Silakan Anda foto atau Anda screenshot kalau misalnya Anda lewat HP, nanti bisa. Kalau mau OP, coba dengan lot yang kecil saja, boleh, silakan. Ya, oke. Berikutnya adalah Euro USD. Sama, ya. Biasanya sih memang begitu. Kalau GU, EU itu turun, biasanya EU juga turun biasanya, tapi tidak selalu. Kadang-kadang mereka juga bertentangan. Ya. Nah, EU juga saat ini berada di area seller. Rekomendasi saya adalah OP-nya dengan sell. Ya, jadi bisa sell now, sell saat ini boleh. Stop loss-nya di 1.22479 dan TP-nya di 1.20557. Disclaimer on. Oke, sudah di screenshot atau di foto? Sudah. Oke, lanjutnya adalah AUD USD, Australian Dollar terhadap US Dollar Amerika. Begitu juga ya. Oke, salah. Ini bukan EU ya, AU. Saya salah ketik. Harusnya ini adalah AU. Oke. Oke.
ya AU atau out USD saat ini singkatannya gitu, berada juga di area seller, maka rekomendasi sell now, stop loss di 0.78649 dan take profit di 0.75628. Silakan Anda foto atau di screenshot. Nanti baru kita ke anunya, ya. Dan ingat bahwa ini hanya sebuah analisa probabilitas, bisa benar bisa salah, ya. Nanti kita bisa diskusi dari mata uang ini, kalau ada yang berbeda dengan saya nggak apa-apa. Jadi bagus gitu ya. Jadi tidak harus sama dengan saya. Nanti bisa di-chat di dalam pertanyaan, ya. Analisa Anda Pak, kalau saya GU malah mau naik Pak gitu. Alasannya ini atau apa? Oke nggak apa-apa. Nanti kita nonton bareng gitu ya. Kita happy-happy aja gitu ya. Oke. Kalau USD chart waktu 2 jam yang lalu, setengah 6 sore, saya waktu itu masih melihat bahwa UCAT saat ini baru mendekati area buyer, dia baru mendekati. Jadi saya pasang buy stop. Nggak tahu kalau saat ini buy stopnya sudah kena apa belum nih. Coba saya lihat. Oh, belum ya. 121 belum. Jadi belum kena buy stopnya. Jadi belum berani buy. Jadi saya menunggu break dulu dari 1.21445 gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan tentang mata uang ini ya, atau Anda punya pendapat lain, kita boleh disampaikan di sini, nanti saya bacakan, kita diskusikan. Gitu ya. Oke. Ini ucat, Anda boleh foto. Dan saya lihat buy stop-nya belum kena ya. Jadi jangan buy dulu. Anda tunggu sampai dia break di 1.21445. Ini rekomendasi saya untuk USD Kanada, dolar Kanada. Udah, kalau sudah di screenshot atau di foto, selanjutnya adalah USD CHF, ya, dolar Amerika melawan Swiss francs. Ya, ini adalah mata uang indirect, di mana UC saat ini berada di area buyer, jadi sudah berada di area buyer, sehingga saya merekomendasikan untuk buy now. Ya, Anda bisa kalau seandainya saya ngambil USD CHF, saya cenderung untuk melakukan buy, gitu ya. Walaupun sebenarnya seperti USD JPY masih bisa bisa koreksi ya. Jadi trennya masih naik. Kalaupun ada turun dia hanya koreksi. Itu pendapat saya ya untuk mata uang USD CHF dan USD Yen. Nah, ini analisa USD CHF saya, dia boleh buy now atau buy menunggu harga turun dulu di berapa, silakan. Intinya mencari posisi buy ya. Dan stop loss-nya di 0.89530. Itu adalah batasan risikonya. Dan take profit-nya di 0.91046. Ya, itu adalah USD CHF. Oke, sekarang yang terakhir pertanyaannya adalah apa analisa Anda tentang UJ? Ya, nanti tolong di dalam chat, nggak apa-apa, salah, benar, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu ya. Yang benar adalah market sesungguhnya. Jadi nggak usah khawatir, walaupun non viral, yang penting Anda ada stop loss gitu ya, dan perhatikan juga money manajemennya. Ya, tolong ini nanti bisa Anda jawab di chatnya, apa analisa Anda tentang UJ ya, mungkin berdasarkan dari teknikal gitu ya. Oke. Lalu oke, ini sudah. Oke, itu saja. Ya, baik. Tadi udah difoto ya. Berikutnya ya, baik. Silakan, makin banyak berpendapat boleh. Dari mata uang tadi, saya berharap semuanya aktif, nggak ada masalah. Kita di sini semuanya teman gitu ya, bukan saingan. Ya, jadi kita tidak bersaing di sini, tidak ada yang hebat, tidak ada. Jadi semuanya punya strategi, punya analisa masing-masing. Kita bertukar pikiran saja di sini ya, begitu.
kebetulan karena saya yang memandu, jadi teman-teman bisa ikut aktif ya untuk ini. Baik, kalau begitu saya akan buka chatnya ya. Ini sudah, oh masih belum ya. Saya juga harus, bentar. Oke. Saya sebelum ke chat, kita coba buka File Factory. Ini saya sedang buka dulu. Ya. Oke. Sudah ya. Nah, ini File Factory. Nanti jam 19.30 ya. Biasanya di bulan tertentu ya, bulan apa ya? Oh ya, bulan November, Desember, Januari, Februari itu biasanya non-farm payroll keluarnya jam 20.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk bulan apa, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu keluarnya pukul 19.30. Jadi sekarang ini makanya 19.30. Masih ada 10 menit lagi ya. Oke. Ini emas ya, USD Yen. Oke, memang USD Yen saya ada ambil beberapa ya. Ada buy semua ini, nggak ada sell-nya. Ada sell stop tapi jauh di bawah gitu. Jadi ini buy semua. Ini USD Yen saya buy semua, dan TP-nya hampir berdekatan semua di sini. Ya, ini pendapat saya. Makanya saya tadi ada pertanyaan, apa USD menurut Anda? Nggak apa-apa. Kalau Anda jawab sell, nggak apa-apa. Bukan Anda salah. Bisa jadi saya yang salah dalam analisa. Jadi manusia tempatnya salah. Jadi Anda nggak usah khawatir. Ya, ini emas. Oke, siapa yang tradingnya saat ini ada trading emas? Siapa yang ada trading emas? Oke, sambil saya melihat, oke, silakan di chat. Dari mata uang yang saya sebut tadi, ya, apa pendapat Anda tentang USD Yen? Silakan di chat. Kalau Anda mau berbeda pendapat dengan saya juga tidak apa-apa, tidak masalah. Malah saya senang gitu ya. Ya, silakan berpendapat tentang XAU USD, JPP USD, AUD USD, USD CHF, Euro USD, dan USD Kanada. Apa? Silakan. Sambil saya baca di atas. Dari Pak Yuda Eka, saya sependapat Pak, GU cenderung sell. Kalau naik itu cuma temporary aja, gitu. Artinya mungkin kalau naik untuk koreksi aja atau mencari pijakan untuk melompat begitu ya, kira-kira bahasa sederhananya. Oke, jadi Pak Yuda mungkin sependapat dengan saya bahwa GU cenderung untuk sell. Oke, yang lain? Silakan. Jadi biar kita lebih enak ya, daripada sambil nunggu nih, masih ada 7 menit lagi. Mata uang yang lain untuk yang saya sajikan, terus mata uang ini aja ya, karena saya analisa baru yang ini. Kalau nanti mata uang yang lain saya harus buka chat lagi, waktu kita udah nggak cukup gitu. Oke, Bapak Evadil, USD Yen, terima kasih Pak. USD Yen turun Pak Bambang, TP terdekat di 109,90. Menurut Bapak Evadil, 109,90. Berarti, oh ya, ya dekat banget nih Pak ya. Memang peluang turunnya bisa, bukan hanya sampai di situ. Bisa jadi sekitar ini 109,80 Pak. Ya. Jadi kalau menurut
buy bisa benar, sell bisa benar, karena bisa saja sell targetnya sedikit lalu naik, lalu yang buy akhirnya profit juga sepanjang SL tidak kena, terus dia naik. Jadi analisa saya ini adalah analisa yang swing ya. Jadi jarak cukup jauh, bisa beberapa hari kena targetnya gitu, bahkan bisa seminggu gitu ya. Jadi ini agak jangka panjang ya, lebih ke swing gitu. Kalau jangka pendeknya sangat terbuka Pak Yuda untuk turun ke situ. Tentu kita nggak berani kalau TP sell-nya sampai di melewati low-nya, katakan low-nya yang tanggal 1 Juni, yang awal Juni ya, itu mungkin terlalu jauh untuk TP sell. Ya, terima kasih Pak Yuda masukannya. Yang lain gimana? Yang lain mau berkomentar? Oke, baru Bapak Ifadil, teman-teman yang lain silakan. Enggak apa-apa, toh nggak ada videonya kan nggak kelihatan gitu ya. Ya silakan sambil kita menunggu dari analisa ini ya. Jadi mulai semua yang USD-nya di belakang itu saya simpulkan ya, biar mudah, seperti SAU USD, GU, EU, AU itu grafiknya turun, sedangkan yang USD-nya di depan atau indirect currency itu grafiknya naik. Ya, atau kita petakan deh. Sambil menunggu yang tanya yang lain, kita petakan saja. Bentar. Jadi ini misalnya sell di sini, lalu SL-nya 1913.14. 1913.14. Oke. Cukup jauh ya, cukup jauh ini. TP-nya kita yang terdekat aja ya, 1848,27. Ya, ini jadi di sini yang terdekat. Aduh, sorry. 1848.27. Terus TP yang kedua 1838.45. Dan TP dari emas yang ketiga ada di 1810. Pak, kalau mau TP-nya di 1810.15 bagaimana? Boleh? Silakan. Nah, ini untuk emas. Ya. Untuk Oke, saya mau lihat ada pertanyaan. Oh, sorry. Belum saya share ya. Baik, maaf. Oke, diingatkan. Oke. Sudah, Pak? Sudah ya? Terima kasih. Sudah, Pak Bambang ya? Oke, baik. Maaf ya, saking seriusnya. Ini emas sell, lalu berikutnya adalah GBP USD. Juga sell. Ya. Katakan sell-nya now gitu ya, kira-kira di situ. Lalu stop loss-nya di 142213. Ya. Stop loss di sini. Pakai time frame H1 saja. Ya. TP pertama di 1
Ya, ini TP pertama, TP kedua ada di ya berdekatan ya. Lalu yang ketiga ada di 1,39826. Ya, ini untuk GBP USD. Berikutnya ada Euro USD. Ya, uang yang usia pada turun. Ini juga sel. Ya, udah bentar lagi ya. 1 menit lagi. Ya, Euro USD akan sel di situ. SL-nya 122.479. 122.479. Ini stop loss-nya. Ya. Take profit-nya 120.557. Kalau mau Anda masuk, ya mungkin 15 menit setelah news keluar, atau mau langsung juga silakan. Ya. Ini untuk Euro USD. Ya. Out USD juga, karena Anda sell sekarang, sell di sini. SL di 078649. Jauh. Kalau terlalu dekat, kalau news comparable SL terlalu dekat, cepat kena ya. TP 075 628. Oke. Lalu berikutnya USD CHF. Akan saat ini Anda lakukan OP buy. SL-nya di 0895 30. TP di, tentu take profit ini bisa terjadi bukan hari ini ya, bisa terjadi minggu depan misalnya. Tapi kalau udah kena SL ya sudah gitu ya. Jadi kena stop loss ya sudah, nggak usah ada kejar lagi. Jadi ini set and forget saja. Ya, jadi set and forget saja. Oke, sudah lumayan bergerak kencang ya. Lalu USD Yen. Ya, saya buy semua ini ya. Oke, seperti yang Bapak Fadil tadi, akhirnya kena TP mungkin ya. Ya, sangat-sangat terbuka untuk kena take profit-nya ya, karena memang udah terlalu jauh gitu ya. Saya coba ambil satu buy lewat HP USD ya.
Saya coba ambil satu USD Yen. Stop loss-nya di mana? Ya, kasih low saja yang ini barusan saya ambil, ya. Anda perhatikan ini saya barusan ambil sell. Maaf, buy. Barusan ambil, stop loss-nya enggak. Stop loss di 109522. 109522. Ya, di situ aja, di low-nya aja. Stop loss-nya di situ aja. Saya pasang dulu stop loss-nya. Ya, gimana tadi? 109522. 09. Oke. Sudah terpasang. Take profit, saya pakai TP ini aja, yang paling jauh saja, 110.561. Ya, TP-nya saya pakai itu. $110.561. Oke, ini buy saya yang barusan, ya. Kita left trade, saya ambil buy untuk USD Yen yang barusan positif, ya baru positif sedikit ya. Kita tunggu aja sambil kita lihat apa yang terjadi. Oke, asik ya. Cukup seru ini ya, non-farm payroll bulan ini ya, nggak seperti non-farm payroll yang bulan kemarin. OP menit ke berapa? Kalau saya barusan nih tadi saya OP, ya, udah positif nih yang buy USD Yen. Kalau yang lain sudah sejak kemarin, karena memang Yen trennya masih naik. Ya, saya kalau trading misalnya satu pair aja dulu gitu. Kalau terlalu banyak nanti kita jadi bingung. Kalau saran saya fokus pada satu pair dulu aja. Kalau mau trading GU ya fokus GU dulu. Nanti kalau mau pindah lain jangan yang lain-lain gitu. Ya. Oke. Mas masih belum turun. Coba kita lihat Direct Factory hasilnya seperti apa. Ya. Kita lihat Direct Factory hasilnya seperti apa. Nah, ini ya. Wow. Ternyata jelek. Ya, data non-farm payroll-nya jelek. Jelek sekali bahkan ya. Jadi merah datanya. Jadi jelek terhadap dolar ya. Kalau merah kan jelek terhadap dolar. Ya, kalau fundamental nih ya. Kalau jelek terhadap dolar, berarti mata uang GBP USD, GU-nya naik apa turun tuh grafik GU-nya? Ayo, pertanyaannya. Kalau, ayo jawab ya, tolong dijawab. Ini kan merah nih, non-farm payroll. GU-nya grafiknya naik apa turun? Ya, betul Pak Tony Gun. GU-nya naik. Makanya ini tadi GU-nya ikut naik karena dia news-nya ini udah benar, udah sesuai news. Saya analisa ini tadi berdasarkan teknikal, 2 jam sebelum
non-comparable. Oke, kita lihat aja, nggak apa-apa. Toh stop loss-nya masih di sini. Kalau Anda masih mau ambil sell, ya, makanya nih ditunggu 15 menitan tuh di mana tuh. Misal mau sell di sini nggak apa-apa, kan ada stop loss di sini gitu. Mau ambil buy boleh juga, tapi harus pasang stop loss. Jadi ini betul. Jadi USD-nya jelek. Seperti yen, USD-nya jelek. Berarti yen-nya bagus. Kalau USD-nya jelek, berarti JPY grafiknya turun. Ya benar nih sempat turun, kan gitu. Tapi analisa saya terhadap yen secara teknikal, dia masih dalam tren bullish, walaupun kekuatannya sudah tidak sekuat ketika saya buy sejak di bawah ini. Ya, sebenarnya kalau mau TP dekat aja dapat, tapi TP saya jauh memang loh. TP saya di sini semua. Dari semua OP ini, dari bawah saya OP, oke, saya pindah dulu ya. Saya pindah dulu. Nah, ini. Maaf ya, tadi saya cerita. Jadi saya buy USD Yen ini, TP saya jauh sampai di sini. Karena memang saya melihatnya waktu itu trennya naik. Ya, sekarang memang trennya sudah agak melemah ya, ini udah hampir kena TP, terus dia turun. Tapi secara teknikal USD Yen masih melemah, USD masih berkuasa. Ya, efek dari ini turun tadi secara tiba-tiba ya cukup cepat dalam waktu yang singkat itu karena data NFP-nya itu buruk ya, berwarna merah sehingga USD-nya jelek, melemah dan itu mengakibatkan grafiknya turun. Ini yang terakhir ini adalah posisi yang baru saya ambil tadi. Saya buy, saya kasih pasang stop loss di low-nya yang kemarin, lalu TP-nya di sini. Gitu. Pak 9. Oke, kalau Pak Fadil udah kena TP Pak ya, TP terdekat di 109,90. Seperti yang saya bilang, ya memang kalau TP di situ kemungkinan saya juga bisa dapat gitu loh. Tapi jangan sampai TP-nya terlalu jauh, apalagi sampai low, sampai di low yang kemarin katakan TP-nya itu agak berisiko. Jadi Pak Fadil ternyata juga benar. Misalnya seandainya USD Yen itu naik sampai ke TP saya atau bahkan lebih naiknya, Pak Fadil juga tidak salah, toh dia juga TP gitu loh. Jadi buy atau sell itu sangat tergantung dari pola pandang kita dalam melihat market itu bahwa harga akan sampai kemana, ya harga itu terdekat. Dan nggak usah malu atau nggak apa, toh ini hanya sebuah analisa, bukan karena dia lebih lama, ada yang bilang dia master, ada yang bilang begini dan begitu ya. Jangan, kita nggak usah menilai orang sampai sejauh itu, ya. Manusia di hadapan Allah itu adalah sama, yang membedakan adalah amal baiknya, amal solehnya, begitu ya, menurut ajaran agama saya. Oke, betul Pak Fadil, GU naik karena MFP merah, ya, GBP USD. Oke, masih stop loss-nya masih di sini, ya. Dia mencoba melewati high yang kemarin ya, mudah-mudahan tidak melewati ya. Ya, bisa jadi Senin baru turun, bisa jadi gitu. Yang penting Anda tadi sudah foto ya. Nah, nanti kalau sudah foto, pas November besok kita evaluasi dari semua analisa kita tadi, berapa yang benar gitu. Katakan tadi ada berapa? Ada 6 atau 7 itu ya. Sebenarnya kalau 4 yang benar, 2 yang salah, itu sudah oke gitu ya. Iya, sudah. Oke, siapa yang sudah profit? Siapa yang masih minus? Oke, saya sambil membaca. Pak Rudi Jelani bahwa data lebih buruk dari forecast, tapi better dari last month. Ya, betul. Ya, kalau bulan kemarin memang rendah, Pak. Ya, memang rendah datanya. Daripada forecast memang lebih buruk.
akan menjadi sangat bagus kalau actual itu di atasnya forecast. Tapi ini di bawahnya forecast, tapi masih di atasnya bulan kemarin. Sehingga ini jelek terhadap US dollar ya. Hingga GU pun naik, tapi masih tertahan ini ya. Masih diam gitu ya. Out juga naik. Oke. Kalau saya masih di yen. Ya, kalau out usai dekat belum kena buy stop-nya ya, karena tadi saya bilang kita tunggu ini break dulu gitu. High yang hari ini ini USD chart kalau mau buy nunggu harga ini harus break harga tertinggi yang hari ini katakan gitu. Baru buy, jangan sekarang gitu. Oke, saya nggak lihat unemployment rate ya nanti saya. Berarti kalau unemployment rate-nya bagus ya, saya nggak lihat seandainya itu benar informasi dari Pak Rudi, berarti US dollarnya bagus nggak? Bagus ya. Jadi satu sisi dolar, jadi ini jadi berlawanan jadinya begitu ya. Oke. Iya. Pak Rudi mengatakan bahwa unemployment rate-nya bagus ya. Jadi menurun gitu ya. Jadi penganggurannya menurun ya. Dari bulan lalu juga menurun, forecast-nya 5,9, faktanya malah 5,8, ini bagus terhadap US dollar. Betul. Betul Pak. USD harusnya menguat kalau unemployment rate, tapi efek dari non-farm payroll ini cukup kuat Pak ya. Jadi sehingga ini seperti berlawanan, yang satu USD kuat, yang satu kalau berdasarkan non-farm payroll USD-nya melemah, tapi kalau berdasarkan unemployment rate USD-nya menguat gitu. Berdasarkan teknikal ya, analisa saya ya, berdasarkan teknikal itu USD itu menguat gitu. Kita lihat aja nanti gitu. GU kirain Senin harga naik, ikutan marketer properti. Maksudnya gimana nih Pak Fadil? Kayak anu Pak ya, buruan gitu ya, beli sekarang, besok naik harganya gitu ya. Beli sekarang, besok naik. Itu marketing properti begitu kalau iklan ya. Oke, oke, oke. Oke, sudah masih melemah. Buy saya masih positif nih, yang terakhir nih barusan saya buy saat sesaat setelah 6 vampire keluar. Ya, nah stop loss is oke, nggak problem. Ya, kalau nunggu ya lama ya. Lihat ada yang lain. Ya, berarti untuk sesaat pergerakan daripada pasar valuta asing ini sesuai dengan news, ya, sesuai dengan berita. Oke, GU/EU dalam teknikal jangka menengah menurut saya bearish. 2 minggu ini bisa ke 1,40. Oke. Menurut Bapak Fadil bahwa GU dan EU dalam
teknikal jangka menengah, time frame H4, menurut beliau adalah bearish. Ya, mungkin dalam 2 minggu ini bisa sampai ke 1,40. Ya, 1,40. Ya, berarti ya sekitar sama kayak di saya, Pak, ya. Ini di 1,40. 1,40 sekian gitu ya. Ya, sama kita, Pak, berarti pandangannya. Tapi sepanjang ini stop loss-nya di GU ini saya pasang di 1,42213. Saya batasi di situ sebab kalau sampai seandainya GU break melewati 1,42213, nah ini khawatirkan GU masih naik lagi gitu ya. Jadi makin banyak korbannya nih karena GU sudah naiknya juga sudah banyak ya, sudah cukup lumayan sebenarnya. Ya, sudah cukup lumayan. Ini kalau saya kecilkan, nah, jadi kalau sampai menembus area ini, wah ini kalau buat higher baru, higher, jadi dia membuat harga tertinggi yang baru, waduh, ya hati-hati kalau Anda tradingnya dengan cara averaging misalnya, Anda sell, naik lagi Anda sell, Anda lagi sell, misalnya Anda sell dari sini nih, udah tinggi sell, ini sell, lalu Anda sell, nah, ini membahayakan ya, makanya saya batasi di sini kalau mau sell, TP-nya di sini aja, nih. Kalau misalnya kita lihat perkecil di area-area ini, biasanya kalau ini turun, dia akan sini dulu nih untuk nutup lembah, nutup ini kakinya ini ke area itu. Nah, trading itu juga cuma begitu aja ya, jadi nggak terlalu susah. Trading itu mudah, yang susah profitnya. Ya, oke Pak, EU sampai 12050. Kemungkinan untuk minggu ke depan ya bisa ke 12050. Saya juga 120,557 ya. Sependapat kita Pak ya, Pak Fadil. Jadi ke area ini. Nah, tentu stop loss-nya di area puncak-puncak ini. Jangan sampai nih EU sampai tembus dari puncak-puncak ini nih. Kalau tembus bisa membuat harga tertinggi yang baru. Ya, mudah-mudahan enggak. Walaupun naik bisa masih di area ini. Nggak masalah. Nanti dia turun sampai ke sini. Nah, itu yang saya bilang kalau mau OP 15 sampai 20 menit setelah numpang payroll gitu loh. Berarti ini sudah 20 menit ya. Nah, Anda sell sekarang EU boleh. Coba aja sell EU gitu, atau sell GU. Stop loss-nya tadi saya udah gambarin gitu ya. Oke, tentu kita tidak bisa ini menunggu sampai kena TP ataupun sampai kena stop loss ya. Yang penting tadi Anda sudah screenshot ya. Jika memang analisa saya benar, alhamdulillah itu datangnya dari Allah. Kalau analisa saya salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Jadi apa namanya? Di sini kita hanya berbagi sinyal atau berpendapat atau berdiskusi gitu ya. Dan mungkin bisa Anda jadikan sebagai second opinion gitu ya. Oke. Ada yang mau berpendapat lain? Oke, Pak Fadil setuju kalau sampai break di 142 bisa naik lagi 144. Oke. Teman-teman yang lain mungkin berpendapat tadi UJ, adakah yang berpendapat harga akan turun terus UJ ini? Karena naiknya juga sudah lumayan sih sebenarnya, tuh. Ya, naiknya juga tuh udah cukup tinggi, naik lagi terus naik. Nah, kalau karena saya belakangan ini agak fokus di UJ ya, kalau saran saya, ini kan 1953 ya, pukul 8, Anda yang mau sell, it's okay, nggak apa-apa. Toh stop loss-nya ini ya di sini, nggak jauh. Jadi katakan ya, kena stop loss cuma 248 poin. Ya, sedangkan TP-nya 7
742. Berarti 3 kali lipat lebih, 1:3, lebih. Jadi Anda nunggu jam 20 boleh Anda buy. Untuk UJ stop loss-nya di 109.522. Ya. Mungkin ini nanti kalau sudah mencapai daerah sini ini sebenarnya kalaupun naik dia akan Senin ya mulainya. Jadi dia untuk meng-counter koreksi aja di sini. Ya, untuk UJ. TP-nya di 110.561. Kenapa Pak? Ambrol akun. Ambrol akun deposit lagi gitu ya. Kalau USD bearish, di rupiah lunglai. Kalau saya lebih senang USD menguat terhadap rupiah gitu. Karena saya terimanya dolar gitu ya. Oke. Dia mau close di mana? Ya. Jam 8. Ya. Saya tunggu sampai jam 20. Di jam 20 ceklik buy gitu ya, yang belum. Baik, untuk webinar-webinar berikutnya ya, tanggal 26 atau berapa itu, kita belajar tentang technical lagi dengan menggunakan indikator. Anda selalu pantau saja Facebook saya atau di grup-grup, kadang-kadang bahkan bukan kadang ya, saya sering kasih info untuk webinar gitu. Oke, saya sudah mensejajarkan diri. Menunggu close jam 8 malam. Kayaknya keren deh kalau ngambil buy gitu. Atau resikonya juga untuk USD Yen tidak terlalu banyak. Itu dicoba. Baik, karena sudah dalam jam 8 malam, kali ini kita set and forget. Tadi sudah di screenshot ya, masing-masing. Ya, ini stop loss-nya sudah ada. Yang penting ada stop loss-nya. Ya, yang penting ada stop loss-nya. Oke. Atau Anda mau melakukan sell di euro menunggu jam 8 ini, ya, euro GU tepat jam 20 waktu Indonesia Barat. Anda mau sell GU, kayaknya cukup menarik gitu. GU, EU, sell jam 8 malam ini. Emas juga, tapi emas tahanan Anda harus cukup kuat ya, karena range emas itu ya lumayan gitu loh. Kemarin aja range-nya 4.000 ya. Kemarin emas turun sampai 4.650 poinan kira-kira. Ya. Jadi jangan lotnya 0,1 kalau modal $1.000. Ya. Modal $2.000 itu maksimal lot 0,1. Nah, seperti itu. Jadi jangan samakan emas sama per ya. Setidaknya membutuhkan modal minimal 2 kali lipat. Gitu loh. Untuk trading di emas. Karena pergerakan range-nya cukup besar. Baik Pak Fadil, mohon usulan.
psikologi dan money management. Baik Pak, baik. Saya terima usulannya. Ke depan tidak technical atau indikator melulu, saya akan coba untuk psikologi dan money management juga diselang-seling. Ya, baik Pak. Saya terima masukannya. Oke. Oke, plan manajemen dan sebagainya ya. Baik. Oke, sebelum saya akhiri ya, detik-detik jam 8. Detik-detik kalau Anda mau sell GU atau buy UJ. Sama-sama Pak Fadil. Oke, kalau sudah ya. Baik, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Jumpa lagi di setiap Rabu kita ada webinar yang membawakan saya dan Mas Andro. Ya, ini USDN ya. Kita tutup ini. Mobile, mudah-mudahan naik gitu ya. Naik sampai sini aja. Besok Senin lanjut lagi sampai ke TP. Gitu. Ya, Anda foto aja nih TP-nya. Ini posisi saya USDN, TP-nya ada di sini. Anda foto, ada screenshot. Ya, kita lihat. Ya. Saya belakangan ini lagi fokus di USD-Yen. Alasannya karena range-nya tidak terlalu besar, agak santai gitu. Lalu kalau dia ngetrend menganalisa bahwa ini lagi trendingnya naik apa turun agak lebih lumayan mudah untuk belakangan ini. Ya, jadi saya untuk beberapa waktu sejak bulan kemarin saya coba untuk belajar fokus di USD ya. Oke, saya masih ada lagi. Oke, terima kasih semuanya, Pak Tony, Pak Rudi, terima kasih teman-teman yang lain, Bapak Fadil ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan Bapak Ibu semua selalu sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi dari mara bahaya, dan tradingnya juga tambah bagus, ya, tambah profit, dan bisa bermanfaat buat diri pribadi dan keluarga tercinta. Terima kasih. Salam dari saya, Bambang Sugiarto. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam trader.